Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nabila Rahmawati dengan NIM F55122027. Di sini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul dari laporan saya yaitu website beauty brand yang bernama Pesona. Jadi dapat dilihat di sini pendahuluan, yaitu interaksi manusia komputer melibatkan hubungan antar manusia dan komputer untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sistem yang memiliki antarmuka pemilik atau pemakai atau interface. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer membahas teori, desain, implementasi, dan evaluasi cara manusia berinteraksi dengan komputer agar dapat digunakan dengan mudah, dimulai dari sejarah pada tahun 1950-an hingga revolusi antar muka pengguna. Kepentingan IMK tercermin dalam pasar kemanusiaan dan kontribusi sosial komputer. Dengan kekhususannya yang penting, mendukung fungsi sosial melibatkan pengguna komputer dalam desain aplikasi web dan mobile, pemahaman UI atau user interface dan UX, user experience, sangat penting. Meskipun keduanya sering dianggap serupa, komunikasi efektif antar tim desain dan pengembang menjadi kunci untuk menciptakan tampilan yang optimal. Kurangnya komunikasi yang dapat menyebabkan perluasan ulang desain yang dapat dihindari dengan membuat rancangan awal Figma sebagai aplikasi berbasis web menyediakan solusi dengan konteks ini. Figma adalah aplikasi desain berbasis cloud dan alat prototyping untuk proyek digital. Figma dibuat untuk membuat para penggunanya agar bisa berkolaborasi dalam proyek dan bekerja dalam bentuk tim sekalipun di mana saja. Figma sebagai aplikasi desain berbasis cloud dan alat prototyping dirancang untuk membantu kolaborasi dan proyek digital dengan menyediakan fitur kolaborasi seperti komen, saran, dan kemampuan mengubah desain bersamaan. Figma membantu meminimalkan waktu verifikasi desain dan meningkatkan efisiensi tim. Baik, di sini terdapat tujuan dari laporan ini yaitu meningkatkan tingkat konsistensi desain antar halaman untuk memastikan bahwa estetika dan elemen desain menciptakan kesan merek yang terpadu. Memberikan saran konkret untuk membangun sistem web Pesona, terdapat pembaruan desain, peningkatan fungsionalitas, dan langkah-langkah untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, untuk pembahasannya, desain halaman Pesona memancarkan kesederhanaan dan elegansi melalui logo dari huruf P dan S yang dijalin dengan indah. Logo ini menjadi representasi visual yang sederhana namun kuat dari nilai-nilai merek Pesona, seperti kesederhanaan, kecantikan, dan pesona. Navigasi yang terdapat pada header halaman menawarkan 6 kategori produk, yaitu skin, face, eyes, lip, dan highlight, memudahkan pengguna dalam menemukan produk yang mereka cari. Baik, di sini kita akan melihat tampilannya. Pada Figma terdapat halaman login. Di sini jika sudah memiliki akun maka tinggal memasukkan alamat email dan kata sandi, kemudian masuk. Jika belum memiliki akun maka pengguna dapat melakukan pendaftaran di sini dengan menautkan nama lengkap, email, nomor telepon, dan membuat kata sandinya, atau bisa menggunakan Facebook atau bisa menggunakan Google. Dan saat masuk, di sini terdapat suatu tampilan yaitu berupa Home Award. Di sini terdapat navigasi yaitu terdapat logo Pesona. Di sini terdapat navbar berupa face, eyes, lips, skin, dan tips dan trik kecantikan. Di sini terdapat search untuk mencari hal yang kalian cari di Pesona berkaitan dengan make up. Di sini terdapat notifikasi, akun, dan keranjang. Oke, di sini kita lihat di sini terdapat slogan dari Pesona itu yaitu Makeup Experience by Pesona, made for everyday life. Di sini terdapat filosofi atau kandungan yang terdapat pada Pesona, dari halal, sertifikasi BPOM, natural, tanpa uji coba pada hewan, dan bebas alkohol. Di sini terdapat tampilan iklan dari merek terbaru Pesona atau produk terbaru Pesona dengan kalimat yang sangat menarik. Di sini juga terdapat beberapa
brand atau produk terbaru dari pesona itu. Seperti maskara ini, powder, atau lipstick. Di sini juga terdapat iklan, yaitu ini diskon terhadap lipstick ini, atau Anda bisa dapat melihat apa saja yang dijual di dalam produk face ini. Dan kemudian di sini terdapat beauty highlight yang dapat kalian lihat untuk mencari inspirasi make up yang kalian inginkan, cara mengaplikasi lipstick, tren make up terbaru, dan 10 eyeshadow yang cocok untuk kalian. Di sini terdapat footer yang kita dapat mengkonekkan dengan menggunakan Instagram, atau kalian bisa dapat menggunakan email kalian. Dan di sini terdapat footer lagi yang seperti kalian lihat. Baik, setelah ini kita kembali ke laporan. Halaman produk detail pesona dirancang dengan memperhatikan estetika dan informasi yang informatif. Setiap produk dilengkapi dengan gambar, harga produk, deskripsi produk, dan produk terkait, memberikan pengguna pemahaman lengkap tentang produk tersebut. Desain yang estetis menciptakan tampilan menarik dan informatif. Sementara tujuan dari halaman ini adalah memberikan informasi yang cukup kepada pengguna, mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Baik, kita dapat melihat di sini tampilan dari produk. Yang pertama ini produk face. Terdapat dari produk face itu produk-produk untuk muka ya, seperti bedak, concealer, bisa dilihat, dan lainnya. Kemudian untuk produk eyes, kita memisahkan produk ini agar kalian pengguna atau pemakai dapat melakukan pencarian dengan cepat. Di sini terdapat eyes untuk kecantikan mata. Di sini terdapat lips dengan navbar dan footer juga. Dan di sini terdapat skin, produk-produk dari skin. Oke, ini gambaran dari definisi produk itu. Kemudian kita lihat dari detail produk. Ini detail produk. Jika kita menekan salah satu dari produk ini, maka di sini kita dapat melihat deskripsi singkat mengenai produk ini, judul dan harganya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan produk yang ingin kita tambahkan, atau kita langsung memasukkannya ke dalam keranjang. Di sini juga terdapat beberapa keinginan yang ingin kalian cari dalam makeup ini, yang mungkin kalian akan tertarik dengan beberapa makeup lainnya. Kemudian kita balik lagi ke laporan, dan halaman keranjang belanja menampilkan desain yang sederhana namun informatif. Judul keranjang belanja sangat jelas terletak di bagian atas halaman, sementara bagian tengah menampilkan daftar produk dengan rapi termasuk nama, harga, gambar, jumlah, dan subtotal. Baik, kita lihat di sini. Di sini termasuk dalam keranjang belanja. Di sini terdapat dari produk yang ingin dibeli dengan jumlah 1 dengan harga sekian. Kalian bisa dapat melakukan penambahan, atau kalian bisa langsung mendelete. Kemudian di sini terdapat checkout, dan dari checkout ini maka ini akan beralih ke dalam sini, dengan kalian harus mengisi dari data-data ini untuk melakukan suatu checkout dengan menampilkan subtotal dari produk yang sudah kalian beli dan melakukan order. Kemudian halaman login dan daftar menghadirkan proses yang aman dan cepat. Pengguna diminta untuk memasukkan alamat email dengan kata sandi atau menggunakan akun Google untuk login. Sementara halaman pendaftaran meminta informasi identifikasi seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan pembuatan kata sandi baru. Tampilan checkout itu memudahkan pengguna dengan menyajikan informasi terstruktur dengan 3 bagian utama: ringkasan pesanan, informasi pengiriman, dan informasi pembayaran. Dengan memperlihatkan daftar produk yang dibeli, produk, harga, biaya pengiriman, dan biaya total, pengguna dapat dengan jelas melihat semua aspek biaya yang terdapat dengan pembelian mereka. Informasi pengiriman memberikan rincian alamat pengiriman, metode pengiriman, dan biayanya. Kemudian ada artikel beauty trick and tips. Di halaman pesona mengusung konsep sederhana dengan efektivitas. Artikel ini menciptakan harmoni antar gambar, profil yang indah, dan isi artikel yang singkat namun informatif. Setiap gambar diberi
memberikan judul, subjudul singkat, dan melengkapi konten artikel dan menciptakan daya tarik visual yang menarik bagi pembaca. Prinsip-prinsip desain yang mencakup kesederhanaan, estetika, informatif, dan responsivitas memberikan dasar bagi pengalaman pengguna yang memikat dan efisien di platform Persona. Baik, kita dapat melihat di sini tampilan dari tips and trick beauty tips and trick. Di sini terdapat navbar dan penjelasannya. Dan di sini terdapat beberapa blog atau artikel yang ingin kalian cari, seperti 10 cara menggunakan eyeshadow untuk tampil menarik, atau cara mengaplikasikan lipstick merah yang sempurna, atau lainnya. Kalian bisa langsung next untuk melihat rancangan dari artikel selanjutnya, dan terdapat footer lagi dan beberapa artikel atau tips and trick lainnya di sini. Baik, kita dapat melihat manfaat dari desain ini, memberikan pengalaman belanja online yang mendalam dan memikat bagi pengguna mencari produk kecantikan berkualitas. Halaman utama mengundang pengguna dengan logo sederhana namun elegan, mencerminkan kesederhanaan, kecantikan, pesona sebagai nilai inti mereka. Menu navigasi yang terfokus pada kategori produk mempermudah pengguna untuk menemukan produk yang dicari. Baik, tidak hanya fokus kepada kepraktisan, desain ini menciptakan daya tertarik visual dalam artikel beauty, tricks, and tips, dan menyatukan foto profil indah, konten yang singkat namun informatif. Kita di sini dapat melihat rancangan dari desain tersebut. Terdapat halaman utama yang seperti tadi dijelaskan. Terdapat produk detail atau detail dari produk itu. Terdapat tampilan produk yang ada buttonnya, ada gambarnya, dan ada judulnya, dan termasuk harganya. Dan keranjang produk. Kemudian halaman login atau halaman daftar. Dan tampilan checkout. Kemudian yang terakhir yaitu beauty tricks and tips. Dan itu sekian dari laporan saya. Yang dapat disimpulkan, halaman utama Persona memiliki desain yang sederhana dan elegan dengan logo yang mencerminkan nilai-nilai merek. Menu navigasi yang jelas memudahkan pengguna menemukan produk yang diinginkan. Halaman detail tampilan produk dan keranjang belanja didesain estetis, informatif, dan mudah digunakan. Baik, dan juga beberapa saran yang saya mungkin akan terima untuk pengembangan desain saya ke depannya. Perlu memastikan konsistensi desain dan warna antar halamannya. Mungkin dapat ditambahkan opsi untuk masuk atau mendaftar dengan media sosial lainnya selain Google atau Facebook. Pada halaman checkout, pertimbangkan menambahkan icon dan gambar pendukung setiap bagian yang meningkatkan daya tarik visual. Halaman produk dapat diperkaya dengan alasan pelanggan untuk rekomendasi produk dan untuk meningkatkan kepercayaan dan memotivasi pembelian. Baik, itulah laporan dari ujian akhir semester saya dalam mata kuliah interaksi manusia. Saya Aisyah Nabila Rahmawati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.